mau tanya, sudah sarapan gitu kayak biasanya, tapi udah sahur Sudah, gitu Bu. ya? Udah Pas ya? sahur. Pas sahur. Udah sahurnya tadi. Siapa tahu ada yang pengen ditanya gitu kan? Nggak ada yang nanya soalnya, sabar. Oke, kita hari ini sebelum masuk ke materi selanjutnya, review UTS ya. Gimana soal UTS-nya? Mudah ya? Alhamdulillah sih, Bu. Alhamdulillah mudah Mudah. ya. Oke, dari ini juga dari persebaran nilai, nilainya bagus-bagus, alhamdulillah ya. Terus habis itu apalagi? Kira-kira kalau dari materi UTS, kalian ini nggak ada yang nggak bisa? Maksudnya ada yang masih belum bisa? Ada yang masih belum mengerti mungkin materi UTS dari ini ya, dari statement, kontrol, atau dari for gitu, ada? Bagi yang masih belum, mungkinnya bagi yang masih bingung-bingung, kalau misalnya malu, kalau bertanya di kelas malu, boleh japri ya, boleh japri ibu, atau mungkin dekat sama asistennya, boleh japri asisten masing-masing. Terus apalagi ya, kayaknya kalau dari hasil UTS sih sudah meyakinkan bahwa kalian udah bisa semua. Oke. Kalau gitu kita berlanjut ke materi hari ini ya. Materi hari ini adalah tentang function ya. Jadi function ini kalian sudah nonton videonya belum? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ada yang sudah, ada yang belum? Kira-kira gimana? Ada yang mau ditanyakan dari video tersebut? Ada yang mau ditanyakan dari sisi function? Ya, jadi ada, Bu. Sebentar, saya buka anunya dulu, Bu. Buka PDF-nya. Lupa saya di apa. boleh Ibu tunggu. Oke, gimana? Yang ini, Bu. Di bagian passing by reference. Passing by reference. Oke. Yang apa namanya konsep yang ini sih, Bu, yang done ini. Jadi kan dia apa namanya, Bu? Parameternya itu kan dia pakai done di situ di parameternya itu. Nanti maksudnya pas di contohnya ini saya agak bingung, Bu. Maksudnya dipanggil itu intinya done ini kayak gimana sih maksudnya itu sih kayaknya, Bu. Yang dan ini ya. Jadi apa namanya, passing by reference sebenarnya ini memang nanti akan kita banyak pakai itu pada saat kita belajar pointer ya, karena dan ini dia untuk mengakses alamatnya ya, jadi dia bukan mengakses apa namanya, dia bukan mengakses ininya apa namanya, nilai ya, jadi yang dia akses adalah alamatnya. Nah, dari contoh yang sudah dilihat di sini, contoh ini yang mana yang Jaki bingung? Ini mungkin, Bu, pas dia kan di sini my function nama fungsinya, terus berarti sama aja kayak sama atau apa perbedaannya dengan yang apa tadi sebelumnya passing by value. Passing by value. Oke. Apa namanya? Ada yang sudah nyoba? Jaki udah nyoba belum ini codingnya? Nah, tadi lupa, Bu. Belum tak coba, sekarang deh coba. Kita coba sama-sama ya supaya kita bisa lihat perbedaannya. Boleh? Ya, coba Jaki ketik ya.
Misalnya kira-kira nanti ini apa sih hasilnya, ya. Terus bagi yang belum mengerti mungkin ya, ini kalau dicontoh ini yang dipakai lebih banyak ke function prototype, ya. Jadi kalau ini kenapa Ibu banyak memberi Mohon maaf Bu, nggak kedengaran. Oke, sudah kedengaran? Sudah Bu, sudah. Oke. Nah ini ya, sampai mana tadi yang kedengaran? Sorry. Oke. Jadi yang ini, yang apa namanya, yang kalian lihat di layar ini ada contoh yang menggunakan fungsi ya. Jadi kalau kalian sudah nonton videonya, ada penjelasan sedikit tentang bagaimana kita membuat fungsi. Nah, fungsi di sini ada yang function prototype seperti ini. Jadi dia menuliskan deklarasi fungsinya dulu di atas, baru dia ada badan fungsinya di bawah. Ya, tapi kalau saran dari Ibu, lebih baik kalian itu menuliskan saja fungsinya langsung di atasnya. Ya, maksudnya langsung di atas main, jangan di bawah main. Karena nanti ujung-ujungnya juga menuliskan 2 kali seperti ini. Ya, jadi ini sudah dideklarasikan di sini lagi. Ya, lebih baik kalau saran Ibu, kalian langsung aja buat fungsi di atas main. Ya, supaya nanti main tinggal ngakses aja ke atas. Ya, jadi nggak usah lagi bikin lagi di bawah gini. Nanti membingungkan. Oke, gimana Ki? Udah nyoba? Gimana? Yang mana yang mau dicoba? Ya, di sini ada penjelasan sedikit tentang passing by reference ya. Jadi untuk membuktikan hal tersebut, kalian bisa melihat pada contoh program di atas, semua perubahan nilai function, parameter, dan X dari function custom myF akan berpengaruh pada argumen A pada function utama di integer main. Ya, tentunya ya. Nah, fungsi dari metode ini biasanya digunakan untuk mengembalikan nilai. Saat kita mengoperasikan sebuah function custom, terkadang kita menginginkan function custom tersebut dapat mengembalikan nilai yang lebih dari 1. Kadang ini tidak dimungkinkan jika kita menggunakan keyword return. Ya, jadi kita itu biasanya kalau pakai return yang dikembalikan pasti hanya 1 nilai saja. Nggak mungkin kita kembalikan 2 nilai atau lebih. Ya, nah dan metode ini bisa kita gunakan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Kita dapat membuat function custom yang dapat mengembalikan nilai lebih dari 1. Ya. Nilai yang dikembalikan tidak perlu menjadi error value, tapi akan langsung diberikan kepada argumennya. Ya, jadi dia kalau misalnya menggunakan ini, passing by reference ini, ya, dia akan bisa mengembalikan nilai yang lebih dari 1. Ya, dia akan mengembalikan nilai, kalau ini kan return-nya, kalau return 0 berarti yang dikembalikan hanya 1. Sedangkan kalau pakai return passing by reference, biasanya dia bisa mengembalikan nilai lebih dari 1. Ya. Nah, untuk lebih jelasnya, biar boleh kita coba kira-kira apa sih bedanya kalau kita pakai dan tidak pakai dan. Oke. Oke, gimana? Sudah diketik? Sudah Bu. Gimana hasilnya? Boleh di share screen? Oh iya Bu.
Bu stop share dulu. Sudah kelihatan, Bu? Oke. Ini, Bu. Kayak yang Ibu bilang tadi, saya nggak pakai prototype, Bu. Saya langsung di atas. Kayak gini hasilnya, Bu. Hasilnya A berarti sama dengan 1. A sama dengan 1. Oke. Nah, kalau misalnya kita hasilnya ada A sama dengan 1, terus X-nya jadi 2 ya. A-nya jadi 2 juga. Oh, oke. A-nya jadi 2. Oke, coba kalau misalnya nggak pakai dan. Yang di mananya, Bu, parameter function? Di mananya nggak pakai dan, Bu? Di parameter functionnya? Di parameter atas fungsinya. Kira-kira apa yang terjadi? A-nya nggak berubah, Bu. Oke, nah itu maksudnya ya, gimana? Nah. Ngerti enggak maksudnya kenapa dia kalau tadi kan A sama dengan 1, terus X sama dengan 2, A sama dengan 2 ya? Iya, berubah Sedangkan A-nya. kalau kita tidak pakai dan, ya, itu dia A-nya kembali lagi 1. Dia tetap mengambil yang awal berarti ya, yang sudah yang sudah diinisialisasi nih ya. Oh iya, Bu. Kenapa dia kira-kira begitu? Tadi kan ada penjelasannya tuh. Ada yang bisa menjawab? Kenapa dia begitu? Kenapa kok kalau pakai dan dia yang ditampilkan A yang terakhir adalah 2? Kenapa kalau nggak pakai dan yang ditampilkan A-nya sama dengan 1? Gimana kira-kira? Secara logika, kita tracing dari dari codingannya. Kenapa kira-kira? Ada yang tahu kah? Ada increment di situ. Increment. Incrementnya ada di mana? Di function void myF. Di function void myF. Nah, kenapa berarti dia hanya yang di mana dia tampilkan berarti A sama dengan 1-nya? Cout yang pertama itu aja berarti, Bu, ya? Cout yang pertama saja. Kalau yang mana? Kan dia A sama dengan 1, berarti kan yang ini dulu keluar. Terus nanti masuk ke myFA, berarti masuk ke void ini, masuk X2, iya. Terus balik lagi ke sini. Ah iya, benar ke sini. Betul. Tapi Nah, oh iya itu. Tapi A-nya tetap 1. Tapi A-nya tetap 1. Karena di sini nggak ada dan. Karena tidak ada A. Nah, kalau misalnya kalau yang ini reference. Kalau reference tadi kan A-nya sama dengan 2. Kenapa begitu? Ada yang tahu? Karena variabel A itu masuk ke function myF, kemudian nilai X di sana berubah menjadi A, diinkrementkan. Jadinya hasilnya nanti A sama dengan 2. Betul. Nah, berarti kalau kalian bisa lihat perbedaannya antara yang pakai dan dengan yang tidak pakai dan itu di mana? Di mana, ayo? Perbedaannya kalau misalnya tadi kita lihat di sini kalau yang passing, anggap aja ini passing by value ya. Passing by value berarti berdasarkan nilai. Nah, nilainya A-nya sama dengan 1. Karena ada increment di atasnya di function myF itu, atau kita sebut sebagai fungsi custom yang kita bikin. Nah, itu X++, jadi X-nya jadi 2. Nah, setelah itu
di cout lagi A-nya tetap 1. Kenapa? Padahal tadi kan sudah ngerjain function. Nah, udah ngerjain function yang myF. Nah, tapi yang di reference, yang di cout terakhir adalah A sama dengan 2. Kenapa gitu? Kalau dari segi bahasa, reference itu apa sih artinya? Referensi. 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 Referensi itu apa ya? Gimana? Ada yang lain mungkin yang sudah belajar tentang function? Kira-kira gimana maksudnya? Ada yang mau kasih pendapat deh, kita diskusi nih sama-sama. Enggak, dia gini Bu, karena ada dannya kalau di by reference itu jadi nanti kan myF tadi A, myF A. Jadi nilai A yang 1 ketika ini di sini parameternya dan X. Jadi nanti dia berpacuan dari nilai X itu. Terus? Jadi X plus yang tadinya 1 jadi 2. Jadi pas di COT nanti bukan 1 tapi 2 karena dia udah X plus. Kenapa X? Karena kan dia dan X. Jadi dia kayak berpacuan, oh sini ngikutin X bahwa X itu 2. Jadi makanya A setelahnya X-nya 2 itu makanya A-nya 2 juga yang di terakhir. Gitu nggak sih? Oke, masuk akal, betul. Ya, jadi apa namanya? Kalau yang dari Jaki bilang, yang lain dulu, ada yang lain mau kasih pendapat? Saya Bu, Boleh. pakai passing by reference ini dia bisa mengembalikan nilainya lebih dari 1. Terus kalau nggak pakai yang referensi, pakai yang value, dia cuma bisa membalikan nilai nggak bisa lebih dari 1. Jadi dia bisanya 1. Jadi kalau dia pakai reference, dia bisa lebih mengembalikan nilai dari 1. Oke, ya itu juga betul ya. Jadi tadi kalau Jaki itu bilangnya bahwa karena dia ada dan-nya. Nah itu berarti kita perlu tahu dan itu untuk apa sih? Tadi sesuai dengan keterangan yang ada di bawahnya tadi kita bisa mengembalikan nilai lebih dari 1 itu disempurnakan tadi jawabannya Kadek. Jadi kita bisa pada saat kita kalau melakukan passing by value tadi dia hanya mengembalikan nilai yang 1 kali itu aja. Berapa itu? Yaitu tadi yang cuma A sama dengan 1. Maksudnya X sama dengan 2 tadi ya. Nah, itu sudah sekali saja. Nah, sedangkan kalau menggunakan dan ya di depannya dia akan bisa berkali-kali menampilkan atau berkali-kali mempassing nilainya ya, Jadi dia tadi yang tadinya X sama dengan 2, A sama dengan 2 ya. Terus nanti misalnya kalau kalian mau coba lagi, kita coba lagi, Ki, coba diketikkan misalnya coba di bawah cout terakhir di myF A lagi terus cout lagi coba. Hasilnya gimana? Di bawah yang mana Bu? Di copy aja itu 2 baris itu, baris 14 15 di copy ke baris 16. Gini ya Bu. Oke, coba kita coba dulu hasilnya jadi kayak gimana. Terus, ini yang value ya. Ini masih yang passing by value. Ini dia Bu. Nah, tetap ya. 1 2 1 2 1. Nah, kalau misalnya kita kalau misalnya kita kasihin dan deh di ininya. Di passing atas di function-nya. Oke. Nah, ya. Jadi dia akan terus bertambah ke bawah. Ya. Jadi dia akan terus ngepassing, maksudnya value-nya akan terus dinaikkan, maksudnya di passing lagi ke atasnya, ya. Sedangkan kalau tadi by value dia hanya akan bisa sekali saja mempassing nilai. Ya. Jadi dia sekali saja ya udah X sama dengan 2, A-nya sama dengan 1, ya udah 2 lagi, 1 lagi.
Ya, sedangkan kalau kita menggunakan dan berdasarkan reference ya, reference itu maksudnya adalah berarti dia mereferensi nilai sebelumnya. Ya, jadi dia kalau kita nge-reference gitu ya, anggap aja kita kayak mensitasi gitu kan, kita punya referensi yaitu apa namanya buku sebelumnya yang sudah terbit ya atau jurnal sebelumnya yang sudah terbit. Nah, maka kalau di sini yang passing by reference berarti dia akan merujuk pada nilai sebelumnya. Ya, dia berarti kalian udah bisa lihat karena sudah nyoba langsung, berarti kalian bisa lihat di sini perbedaannya antara yang passing by value dengan passing by reference. Oke, terima kasih buat Jaki sama Kadek tadi sudah berpendapat ya. Good. Oke, gimana? Sudah oke ya perbedaannya ya Oke, Bu. antara Baik, Bu. passing by value dengan passing by reference. Oke, gimana yang lain? Izin stop share, Bu. Oke, makasih ya Ki ya. Iya, Bu. Oke. Gimana yang lain? Ada lagi yang mau ditanyakan? Mana? Udah oke nih? Apa namanya? Pembelajaran function udah bisa kira-kira cara Saya membuat fungsi. Itu yang penting ya. izin bertanya, Bu. Gimana ya? Iza mau nanya? Ini ya masih bingung sama function yang membalikan nilai sama yang tidak membalikan nilai itu. Oke. Sebentar. Yang void dengan yang biasa gitu ya. Dengan yang ada nilainya. Mana dia? Ya, ini function gimana? Apa yang dibingungkan dari sini? Gimana, Zah? Masih bingung di penggunaannya aja sih, Bu. Penggunaannya aja ya. Iya. Oke. Karena di sini contoh yang Ibu banyak gunakan masih function prototype ya. Kita ambil aja yang enggak function prototype kayak ini ya. Oke, ini yang mengembalikan nilai. Nah, yang mengembalikan nilai di sini sebenarnya yang membedakan itu hanya ini loh, deklarasinya yang di depan ini aja. Ya. Jadi, kalian juga bisa nyoba ya, coba Iza coba. Kalau misalnya kita pakai fungsi yang tadi misalnya atau pakai fungsi yang ini ya. Maksudnya isinya ya atau nggak usah luas lingkaran deh apa aja misalnya luas persegi panjang atau luas persegi gitu misalnya yang lebih pendek nggak sepanjang ini. Jadi kalian boleh mengganti tipe data yang ada di depannya ini ya. Kalau misalnya di fungsi tersebut biasanya kita kan pakai integer ya, integer apa nama fungsi terus parameter. Nah, kalau kita misalnya menggunakan di depannya itu void ya, itu berarti dia tidak bisa mengembalikan nilai. Ya. Nah, kalau misalnya kita menggunakan yang lain, ya kayak integer, double, tadi contohnya ada string juga, ya, berarti kita masih bisa mengembalikan nilai. Oke, siapa yang mau nyoba? Iza mau nyoba punya fungsi apa? Kita coba supaya tahu kalau void itu nanti hasilnya gimana. Kalau yang kalau yang lain, misalnya selain void, itu hasilnya gimana? Oke, boleh kalau Iza mau share screen? Iya, Bu. Lagi ditulis. Apa aja deh, boleh. Kita lihat, maksudnya kalau kita pakai void, gimana hasilnya, kalau enggak, kalau misalnya kita pakai integer, misalnya di depannya hasilnya seperti apa. Ya, jadi biasanya yang return type nih, jadi kita sebutnya itu sebagai return type ya. Return type-nya adalah
void, biasanya dia tidak bisa mengembalikan nilainya. Boleh dicoba kalau yang mana ya? Contoh. Oh ya, Ibu mengingatkan jangan lupa absen ya, Lisianya. Ini masih banyak yang belum absen, jangan lupa absen. Gimana Iza, boleh sambil share screen, Za, sambil ngetik, nggak usah panjang-panjang, ambil fungsi yang mudah-mudah aja. Iya, Bu. Bisa, Bu. Lingkungan. Oke. Kita coba langsung ketemu hasil ya. Iya, Bu. Oke. Nah, coba kalau misalnya double itu diganti pakai void. Hasilnya kayak gimana? Error. Error. Dimatiin coba return-nya. Ih, mati semua. Error. Masih ada return. Oke. Error. Masih Error. errornya. Error. Kalau kita nggak usah pakai si out, manggil dulu, mau nggak ya? Manggil dulu. Mau. Tapi nggak ada sama sekali ya. Iya. Soalnya kan rumusnya di sini kan. Oke, itu nggak usah pakai return, coba. Kita kasih apa variabel kayak apa gitu. Variabel berarti, nah itu jadi ntar dulu. Berarti ini nggak bisa dipasing, yang passing dari bawah yang mana? Double R sama dengan 0. R-nya apa? Anda tidak memasukkan argumen R. Oh iya, muncul. Ya, jadi apa namanya, di out luas ininya 3 ya. Jadi yang 3 ini apa yuk? Yang 3 ini apa? Yang dipasing 3 ini apa? Masuknya ke atas. R-nya, Bu. R, oke. Iya. Nah, terus berarti di situ ada var ya. Kenapa var-nya dijadiin variabel global? Kalau kita mau jadiin variabel lokal aja gimana enaknya? Gimana ditaruh? Ditaruh di integer main sama di dalam void sih kayaknya. 2 kali deklarasi? Belum nyoba sih, Bu. Coba, apa yang perlu nggak kita jadikan dia parameter si var ini?
Ya, nggak terdeklarasi. Oke. Masih error. Gimana caranya? Apa tuh errornya? Default argument missing for parameter. Double. 2 kali double itu mungkin bermasalah. Nggak mau juga deh kayaknya kalau kayak gitu. Oke. Double 2 kali. No. Coba pakai kalau void itu kan sebenarnya dia nggak ada ini ya. Nggak ada ini, maksudnya nggak ada isi, nggak ada yang dipasing. Coba dihilangin. Kalau dihilangin double var, ya berarti var di bawah juga dihilangin berarti cuma ini argument to function. Nggak, yang ini aja, yang di luas lingkaran. Yang dipasing maksudnya. Oh, iya, sorry. Oh iya, ini sih Bu, belum dideklarasiin. Coba langsung aja di depannya gini, ya, double var sama dengan gitu aja. Oke. Oh iya. Jadi berbeda dia hasilnya. Kenapa kira-kira? Tadi kita taruh ini ya, taruh double var jadi ini ya, apa namanya? Variabel global tadi ya. Iya, variabel hasilnya global. Baru 28. Oke. Ini kenapa dia jadi gini? Adakah yang bisa menjawab? Sama nggak ya kira-kira hasilnya kalau kita deklarasikan dulu integer double dulu, double var di atas sudah atau di atas if, sama nggak kira-kira? Gini maksudnya. Iya, belum. Var itu tetap di bawah, var sama dengan. Terus kalau kita deklarasiin aja di atas. Oke, di bawah berarti dihapus. Double. Masih. Berarti tadi solusinya adalah menjadikan dia variabel global ya? Iya, Bu. Gimana kalau misalnya ini void ya, masih supaya kita coba-coba supaya ini deh. Sama aja sih ya. Oke. Ini void berarti coba dijalankan sekali lagi. Nih, masih ini ya. Oke, coba dijadiin variabel global, Zah. Iya, Bu. Berarti dia ini yang void. Nah, kalau kita nyoba yang apa tadi yang by value? Tadi perbedaannya ada di mana? Kalian bisa lihat nggak? Oke, kita jelaskan dulu yang ini, yang
void ya. Jadi bisa lihat di sini perbedaannya ya, sudah kita coba-coba dari tadi ya. Kalau di void biasanya itu memang dia tidak ada yang bisa dipassing ya, maksudnya tidak ada nilai juga yang bisa di return ya. Maksudnya tidak ada return itu bukan dia tidak mengeluarkan hasil, dia tetap mengeluarkan hasil ya, tapi dia tidak memperkenankan ada fungsi return itu. Ya, kayak tadi berarti kalian sudah lihat bahwa kalau dia misalnya dijalankan tadi yang return itu akan error. Ya, yang ada tulisan return 0 itu akan error. Nah, sedangkan kalau yang lain masih tetap berjalan seperti biasanya. Kalau misalnya yang biasanya, yang penggunaan yang biasa, ya penggunaan yang return by value yang biasa itu dia kira-kira perbedaannya di mana berarti? Di mana kira-kira? Tadi kan berarti di var ini ya. Kalau tadi di baris ke-13 ya. Ya, di baris ke-13 ini tadinya di situ kan return ya. Dia langsung aja bisa return P kali R kali R. Ya, jadi nggak perlu ditampung dulu ke dalam sebuah variabel. Dia langsung bisa mengembalikan nilai tersebut. Ya, jadi perbedaannya di situ, terus fungsi return-nya juga bisa dipakai. Ya, kalau yang lain sih kurang lebih sama aja. Cuma perbedaannya kalau yang tidak mengembalikan nilai itu berarti yang pertama dia nggak bisa pakai fungsi return. Terus tadi kalau misalnya yang biasanya prosesnya, yang biasanya prosesnya itu kita langsung bisa return, kalau di yang void itu tidak bisa, dia harus ditampung dulu ke dalam variabel, ya. Kalau yang di value kan, misalnya kita bikin lagi, misalnya di bawahnya var sama dengan P kali R kali R, misalnya kita bikin return var, dia masih bisa. Ya. Sedangkan kalau di void, dia nggak mau pakai fungsi return tersebut. Oke? Udah tahu ya perbedaannya ya setelah mencoba. Ini Bu, izin bertanya Bu. Misalnya kan kita pakai yang pakai return Bu, kan misalnya di sini udah kita return 0, bisa nggak lagi di bawahnya itu nilai daripada functionnya itu balik lagi ke nilai yang sudah kita masukkan di atas return 0 itu? Sudah kita masukkan di atas return 0, setelah kita return kita bikin lagi gitu ya? Iya. Coba dong, ayo, mau nggak kira-kira dari logikanya aja? Coba nyalain dulu dari return-nya, kita ganti ininya, fungsinya. Fungsi kita ganti ya, void-nya ganti double. Oke. Misalnya luas lingkaran lagi, oke. Jangan 3 lagi, 5 misalnya, biar beda hasilnya. Ya, dari logikanya aja gimana? Ya, kan nggak bisa. Karena apa? Kita sudah mengembalikan nilai itu 0 kembali. Ya, kita mau jadiin lagi dia ini, ya nggak akan bisa kalau di sekali jalan. Nah, seandainya misalnya return 0-nya ditaruh di bawah luas lingkaran sama dengan 5, tentunya dia pasti akan bisa. Coba. Return-nya dipindah. Oke. Hah, kok nggak bisa? Nggak bisa. Apakah yang salah nih?
Apa yang salah kira-kira? Belum di check out kayaknya, Bu. Oh iya betul, iya Oh tadi iya, belum di see out. Ya coba di see out ulang lagi kalau gitu. ya Bu. Sorry. Satu kali aja, tetap deh satu Oh kali iya, ya. sekali. Benar ya guys, satu kali yang luas lingkaran 5 dia nggak kecetak. Ya harusnya seperti ini. Kalau dikembalikan ya berarti 2 kali. Ya, bersebelahan berarti itu ya. Iya, Bu. Coba di handle coba. Biar kelihatan. Oke. Ya, itu betul-betul ya kok. Cuma manggil doang, ditaruh di mana nggak tahu gitu ya. Iya. Ya, jadi secara logika aja ya tadi ya harusnya dia bisa nampilin dulu sekali, baru dia kalau misalnya tadi returnnya di tengah-tengah, berarti dia akan langsung ngembaliin ke 0 ya pada saat dia sekali compile ya sekali di run. Nah, tapi kalau kayak gini kan berarti dia akan 2 kali mengembalikan nilai. Ya, dia 2 kali kerja anggapannya. Nanti sekali dia ngerjain pakai yang R sama dengan 3, sekali lagi dia ngerjain pakai yang R sama dengan 5. Oke. Yang lain mungkin bingung, Bu, apa sih yang di dalam lingkaran itu mungkin ya? Di dalam maksudnya di buka kurung tutup kurung itu diapain sih, kemana arahnya gitu ya? Mungkin ada penjelasan di video bagi yang belum nonton ya, mungkin di situ ya. Jadi kalau kalian berpikir function ini atau fungsi ini gimana sih cara kerjanya, dia yang biasanya kita tuliskan di dalam ya kayak gini nih ya, luas lingkaran itu kan biasanya kita tulis di dalam main semuanya ya. Proses yang terjadi di dalam main itu semua kita proses yang kita mau tampilkan ke layar biasanya kita tulis semua di dalam main atau fungsi utama. Nah, sekarang berarti kita pisahkan dia ya, kita pisahkan. Mereka akan tetap bersatu ya, bersatu di main, tapi kita pisahkan supaya lebih rapi ya. Bisa yang tadi yang pakai function prototype itu di bawah, tempatnya di bawah main, atau yang biasa. Kalau Ibu sih menyarankan lebih baik pakai yang di atas, lebih enak ya, nggak 2 kali kerja. Nah, tapi perlu pengetahuan aja tentang function prototype, bentuknya seperti itu. Nah, ini yang di atas ini jadi enak, kita tinggal ngakses aja. Jangan lupa di sini yang nama fungsi yang kita bikin ya, itu harus sama-sama yang kita panggil ya. Jangan sampai berbeda. Ya, jadi ini misalnya di integer main berarti yang kita lakukan sekarang hanya memanggil saja. Ya, jadi di sini misalnya nama fungsinya luas lingkaran yang di dalam kurung ini adalah parameter. Apa sih parameter itu, Bu? Yang di atas ini juga harus sama, isinya harus sama. Ya, kalau misalnya yang di bawah ini yang dimaksudkan adalah R, berarti yang di atas ini juga R. Ya, boleh kalian menamakan yang berbeda, kayak yang tadi yang Jaki bikin ada di bawahnya A, atasnya X, boleh ya, nggak ada masalah ya. Yang penting itu nanti untuk passing, berarti yang di atas ini ya, untuk passing berarti yang di bawah ini anggapan dinaikkan ke atas. Ya, dinaikkan ke parameternya di sini. Nah, sama deh kayak passing itu kan kalau di istilah bola voli gitu ya, istilah olahraga bola voli itu kan kayak passing ya, maksudnya kayak naikin bola gitu ya, maksudnya dilemparkan ke net sebelah gitu, ke lawan gitu. Nah, ini sama juga ya. Jadi kita anggapan ngelempar ya, melempar nilai yang di bawah dinaikkan ke atas. Ya, jadi 3 ini jadi R, jadi R-nya inilah yang dimasukkan ke sini, akhirnya karena dia ini tidak terpenuhi if-nya, dia akan mengerjakan ini ya, dia akan mengerjakan yang ini langsung. Dia akan mengerjakan return P R kali R, maka akhirnya dia muncul hasilnya
28,2735 itu yang R-nya sama dengan 3 ya. Kalau misalnya kita di sini kosongkan ya, coba Deza dikosongkan luas lingkaran ini enggak ada parameternya. Yang atas. Enggak, ini nih yang ini, yang di integer main maksudnya yang luas lingkaran sama dengan 3 dihapus. Apa yang terjadi? 0 ya. Atau dia akan masuk ke dalam kondisi if-nya ya. Dia akan masuk ke kondisi if-nya karena dia nggak ada isinya. Kan tadi if tidak sama dengan tidak R, maksudnya adalah tidak ada R-nya, otomatis dia akan menampilkan si out Anda tidak memasukkan argumen, dia yang return-nya adalah 0. Nah, kalau misalnya kita coba lagi, luas lingkarannya di yang tadi dihapus nggak pakai parameter. Ya, hapus aja, buka kurungnya. Buka tutup kurungnya. Oke, coba. Satu. Kenapa dia kok 1? Kenapa dia 1? Apa kira-kira penjelasannya? Apa kira-kira? Kenapa dia kok 1 ya? Padahal kan kalau secara logika, dia nggak ada parameter yang dimasukkan. Apa penjelasannya kira-kira? Kira-kira dia masuk ke kondisi yang mana ya? If jelas enggak. Apakah dia masuk ke P? Return P? Enggak juga. Enggak. Kenapa dia 1? Mungkin kondisi default. Kondisi default. Coba kalau misalnya luas lingkaran yang di bawahnya itu yang 5 itu kita kosongkan juga, hasilnya berapa? Saya hapus semua. 1 juga. Kenapa gitu ya? Ada yang tahu penjelasannya kira-kira? Jika suatu parameter tidak memiliki function, nilainya otomatis 1. Gitu. Otomatis 1. Default mungkin nilai. Default kali. Coba Jaki, coba di yang Jaki ini, yang bikin tadi, nggak ada nilainya juga. 1 juga nggak dia? Ya, coba Bu. Biar beda ini ya, beda yang dikerjakan misalnya. Yang di mananya Bu? Yang ininya aja, apa namanya, yang manggilnya kayak gini, misalnya manggil di integer main-nya nggak ada parameter. Iya Bu, dia manggil A. Tadi juga manggil A Bu, nggak ada parameternya. Kan berarti cuma myF aja Ki. Oh, myF, oke. myF aja, nggak ada ininya, nggak ada apa namanya, isinya pokoknya, nggak ada parameter apapun yang dipasingkan. 1 Bu. 1 juga. Iya. Oke. Berarti kesimpulan itu kondisi default kah? Bisa jadi. Bisa jadi. Iya, bisa jadi. Bisa jadi. Misalnya nih, kita matiin return 0 nih hasilnya masih 1 nggak? Yang itu jangan. Oh, yang di bawah. Yang bawah, yang return 0. Masih 1. ya? Masih 1 juga, saya coba Bu.
Oke, berarti kesimpulan itu hasil default ya. Default. Ya, jadi sebenarnya kalau misalnya tidak ada yang kita passingkan apa-apa, memang itu kondisi defaultnya adalah 1. Ya, maksudnya kondisi dia akan kembali ke nilai 1. Kenapa kok enggak 0 aja? Kok 1 gitu ya? Karena dianggap 1 ini ya udah, maksudnya 1 ini hanya untuk menunjukkan bahwa dia melakukan 1 kali ini, apa namanya, dia melakukan sebenarnya dia akan melakukan passing ya, tapi tidak ada yang dipasingkan. Jadi dia mengembalikan atau dia menampilkan 1 ya. Dia cek lagi di bawahnya ternyata ada lagi disuruh disuruh lagi ngerjain luas lingkaran lagi misalnya. Ternyata nggak ada lagi yang mau dipasingkan, nilainya nggak ada, parameter di atas tetap ada, tapi nilai yang dipasingkan nggak ada. Otomatis dia lagi mengeluarkan 1. Jadi berapa kali pun kalian men-see out ya, misalnya luas lingkaran terus sampai bawah, kalau kalian nggak ada ininya, nggak ada parameternya, tetap dia akan menampilkan nilai 1. Ya, itu ya. Untuk penjelasannya tadi kita sudah coba-coba macam-macam caranya, dari yang return-nya ini, dari yang nggak kita isi tadi ya. Kalau nggak kita isi berarti nggak ada R berarti dia masuk ke dalam kondisi itu. Kalau kita ini sama sekali nggak ada yang ditampilkan 1, kalau ada parameternya maka dia akan mengerjakan return P kali R kali R. Oke, sip ya, sudah tahu perbedaannya ya, berarti ya setelah kita coba-coba. Iya, Bu. Oke, ada lagi Terima kasih banyak, Bu. Sama-sama. Izin stop share screen, Bu. Oke, makasih juga. Oke, ada lagi? Pertanyaan? Mohon maaf, Bu. Iya, Boleh? silakan Nabila. Boleh balik ke yang ditanyain sama Rozaki tadi, Bu? Oke, boleh. Jadi saya belum terlalu terlalu masuk gitu konsepnya. Boleh coba ngejelasin pakai bahasa sendiri, mungkin Ibu bisa koreksi Oke, gimana silakan, gitu. silakan. Izin share screen, Bu. Nah, apa itu? ini Bu, pertama kan yang bakal ditampilkan, intinya yang bakal ditampilin di layar utama itu kan yang di in-mail-nya kan, Bu ya. Nah, sekarang kita taruh variabel A-nya itu sama dengan 1. Berarti di sini perintah pertama itu keluarkan nilai 1 kan, nilai A, berarti kan nanti bakal keluar nilai 1. Terus di sini myF terus parameternya A itu. Jadi kan nanti ya, berarti nanti kan di sini myF-nya itu berarti di sini pakai A kan, Bu ya? Nah, jadinya nanti kan karena gimana ya? Dia kan nilai A-nya tadi kan sudah 1. Berarti nanti di sini A++ gitu. Jadi nanti X sama dengan 2 gitu. Karena kan di sini tadi 1, jadi 2. Terus nanti di sini lagi cout A sama dengan ya ini A. Sedangkan kan tadi di sini A-nya sudah kita simpan nilai 2. Berarti nanti di sini dikeluarin nilai 2, terus di sini myF lagi. Kan di sini A-nya sudah 2, nanti A+, jadinya di sini 3 X-nya. Betul. Jadi dikeluarin 3 dan seterusnya gitu. Betul sekali. Itu kalau pakai yang done ya. Iya. Sedangkan kalau pakai yang value, berarti dia akan tetap ya sekali doang. Maksudnya kayak dia ngepasingin yang pertama, yang dianggap seperti itu berarti. Jadi A sama dengan 1, X sama dengan 2, A sama dengan 1, X sama dengan 2, gitu doang. Ya. Oh, jadi gini maksudnya, Bu? Jadi A-nya sama dengan 1. Terus kok hilang? A-nya sama dengan 1, terus nanti myF A-nya kan dia lari ke sini, jadinya A+. Jadi nanti di sini keluar nilai 2. Tapi di sini cout lagi A biasa, sedangkan berarti dia ngambil nilainya itu dari in sama dengan 1 ini. Oh ya.
soalnya nggak pakai dan gitu. Mm-mm. Jadi dia nggak ngebalikin nilai itu ke X gitu. Betul. Oh, Jadi dia cuma sekali ya udah sekali dia running dianggap ya sudah A-nya 1, maksudnya sekali dia bukan running ya, maksudnya sekali dia ngambil itu, sekali dia naik ke atas tadi, dia sudah cuma ngambil sekali aja, tetap kembali lagi A-nya sama dengan 1. Ya, karena dia cuma ngepasingin nilainya doang. Nah, kalau misalnya dia tadi pakai dan, berarti dia mereference nilai sebelumnya. Ya, jadi kayak tadi yang Ibu contohkan misalnya kita punya referensi gitu ya, kayak punya buku, kan itu otomatis kita mereferensi penelitian sebelumnya, mereferensi jurnal sebelumnya yang sudah terbit duluan. Nah, sama ini juga berarti kita nge-reference nilai yang sebelumnya. Ya, kalau ingat kalau value berarti nge-reference yang 1 itu aja. Kalau reference dia nge-reference sebelumnya. Ya. Jadi dia itu perbedaannya ya antara value dengan reference. Oh, baik Bu. Oke, sip ya. Terima kasih Bu. Boleh dong Ibu lihat chattingannya tadi. Izin stop share Bu. Oke. Gimana yang lain? Kiki? Nggak nanya, Ki? Reno? Ntar tak pelajarin lagi. Sudah cukup paham, Bu. Mantap. Ini yang open cam cuma ini soalnya Iza, Kaki, Kiki, Reno, sama Nabila doang. Yang lain mudah-mudahan dia nggak tidur ya. Nih maklum, lagi puasa gitu kan ngantuk. Habis sahur ngantuk. Enggak, Bu. Oh, alhamdulillah. Liza doang yang enggak, yang lain enggak tahu. Enggak, Bu. Enggak Bu. Oh, alhamdulillah. Enggak kok, Bu. Aman. Masih mencerna. Masih mencerna. Hadir. Yang dicerna itu makanannya atau Codingannya, Bu. Oke. Mudah-mudahan hasil UTS itu menunjukkan bahwa kalian bisa ya. Maksudnya Ibu sangat bahagia lihat hasil UTS-nya seperti itu ya, walaupun soalnya juga nggak susah sih. Yang kalau dikasih esai kalian kelabakan kayak kemarin gitu ya, kayak kuis gitu, makanya Ibu mikir, waduh, kalau dikasih esai lagi nih kacau kayaknya nilainya. Oke. Ada lagi pertanyaan? Berarti nilai kuis kemarin banyak yang kacau dibandingkan yang bagus, Bu. Perlu dijawab enggak? Ibu baru Nggak usah, Bu. Ketawanya Bu Ai sudah mendefinisikan. Sadar diri dah. Jadi gini, kalau di kelas sebelah kayaknya Ibu udah ngomong ya, kan soalnya 3, kalian itu kebanyakan ngerjainnya cuma 2, ya, maksudnya kebanyakan ngerjain cuma 2. Ada yang 1 bahkan belum selesai gitu kan? Ada yang nggak lihat ini, nggak lihat apa namanya waktu, mau ngerjain yang satunya sudah habis waktunya gitu. Nanti kita lihat ya kalau dari Ibu tracing, Ibu lihat kayaknya ya mungkin 2 soal terbaik deh Ibu ambil. Ya maksudnya nilainya 2 soal terbaik. Kalau misalnya Ibu ambil yang ketiganya kayaknya kacau dah. Maksudnya ada yang 1 nggak selesai gitu ya, 1 nomor tuh nggak selesai. Maksudnya kalau dijalankan jelas pasti error gitu ya. Cuma kan ini kita kalau Ibu sih nggak menilainya dari situnya, Ibu lihat dari proses yang kalian sudah kerjakan sampai mana. Yang makanya Ibu kasih keputusan bahwa itu kita ambil 2 nomor terbaik. Ya, 2 nomor terbaik deh Ibu ambil nilainya supaya kalian nggak nangis nanti lihat nilainya. Itu ya. Soalnya mungkin waktunya kurang dan yang dikerjain panjang-panjang ya. Apalagi yang if itu ya, apalagi yang kondisional itu yang lumayan.
Ya, itu aja sudah menghabiskan waktu sebenarnya. Tapi Ibu ngetes, Ibu pikir kalian sanggup nih ngerjain maksudnya 3 nomor. Karena Ibu lihat selama di kelas kalian oke-oke aja, kayaknya bisa nih. Selama praktikum juga nggak ada laporan yang ini, itu anak-anak kayaknya ini bisa gitu, adik-adik kayaknya bisa menurut kakak asisten. Nah, jadi Ibu coba Kapan mulai nih. praktikum, Bu? Kapan mulai praktikum, Bu? Jumat besok. Jadi majuin waktunya, Bu. Kayaknya sih nanti Ibu ngomong sama asisten lagi. Ya, sepertinya sih, cuma nggak tahu juga ya, nanti kita lihat karena kuliah juga kan sampai sore itu. Nah, nanti Ibu diskusikan. Nanti sore ada ini apa namanya? Ada rapat sedikit evaluasi bersama asisten. Ya. Ini juga untuk yang kalian Ibu harapkan gitu ya, kalau misalnya kalian ada kesusahan ya, misalnya masih belum bisa sama sekali ngoding gitu ya, boleh Ibu tunggu maksudnya, atau sekedar lagi nyoba ini apa namanya, lagi nyoba codingan terus bingung nih di mana atau nyari logikanya di mana, kalian chatting Ibu, insya Allah Ibu balas kok ya. Saran Ibu sih kalau mau lebih cepat dibalas lebih baik ke WA ya, karena di Telegram kadang-kadang suka notifnya suka tenggelam dengan yang lainnya gitu. Ya. Boleh banget. Kalau tahun kemarin Kak ke tingkatnya ada yang nanya, Bu kalau kayak gini gimana? Hasilnya kayak gini. Coba kita sama-sama ngerjain ya. Kita sama-sama ini bahas sama-sama. Kayak tadi misalnya coba dulu sampai mana, nanti Ibu jelasin kalau misalnya ini ada ininya. Jadi kita diskusi, nggak dari satu arah Ibu aja yang ngomong gitu kan, kalian juga nyoba supaya tahu, oh berarti tadi ini perbedaannya, ini kurangnya, ini lebihnya. Oke, ada lagi pertanyaan nggak? Kalau nggak ada kita akhiri. Masih lama padahal. 9.40 tuh lagi berapa? 12 menit. Atau ada yang mau ini deh, kita coba 1-2 nomor mungkin dari soal latihan sebelumnya. Dari yang algoritma kita itu, kita coba saja jadikan fungsi. Yang mana? Oh iya, Bu. Nanti kalau materi fungsi rekursif keluar nggak di praktikum? Keluar sih pasti. Iya, keluar. Itu konsepnya sama aja kan, kayak yang pengembalian. Sama sebenarnya ya, karena dia 2 kali ya dianggap rekursi ya, misalnya dia 2 kali pengembalian. Di sini iya, ada nggak ya? Ibu sampai lupa udah jelasin apa aja di slide ini. Rekursif ada nggak? Kalau yang di agendanya sih nggak ada, Bu. Nggak ada ya. Kalian ada punya contoh rekursif? Kayaknya di slide yang lama yang Ibu taruh ini lupa dimasukin rekursifnya. Ada yang punya ini contoh mungkin rekursif supaya tahu. Ini ada kayaknya Ibu di sini. Sebenarnya itu mirip kayak function overload ya. Tapi enggak mirip-mirip banget. Ada ini ternyata rekursi ada di slide yang lama. Ibu share deh. Ya, ini rekursi
sedikit ya. Rekursi ini apa sih rekursif ya? Rekursi atau fungsi rekursi ini adalah suatu kemampuan dari fungsi untuk dapat memanggil dirinya sendiri ya. Nah, jadi kayak misalnya ini contoh kita akan melakukan atau kita punya fungsi custom itu namanya adalah fungsi pangkat dengan tipe datanya di depannya adalah long integer ya, long int. Nah, kalau kalian lihat di sini ya di contoh yang ada di slide ini itu kita lihat di integer main-nya dulu. Itu ada P sama dengan 5, ya, ada key sama dengan 3 dan ada long int R, ya. Nah, R ini ya, jadi kita punya variabel R sama dengan pangkat P, key. Nah, di sini otomatis pangkat ya. Jadi kita lihat di sini fungsi pangkat ini sama ya dengan yang ada di atasnya di biruin ini. Ya, jadi fungsinya sama, otomatis berarti P sama Q ini dia akan dipasing ke atas, ya, dipasing menjadi X dan N. Jadi P-nya akan berganti menjadi X, Q-nya akan berganti menjadi N. Ya. Nah, P, Q di sini kita lihat P-nya ada 5, Q-nya ada 3. Ya. Ini 5, berarti X-nya akan menjadi 5, Q-nya N-nya menjadi 3. Nah, karena kita sudah punya nilai yang ini, ke kondisi manakah dia akan dikerjakan? Ke if atau else? Else-nya. Else, ya. Jadi dia akan masuk ke dalam else. Kenapa else? Ya karena tadi N-nya kan sama dengan 3. If-nya di situ, if N sama dengan 1, otomatis bukan kan? Maka dia akan masuk ke dalam else. Ya. Nah, ke dalam else di situ dia return X pangkat ya. Lihat berarti di sini kok ada pangkat lagi, Bu? Ya, kok ada pangkat lagi? Ya ini dia akan kembali lagi ngecek lagi ke atas. Ya, pangkat X, N min 1. Kenapa begitu? Ya karena kita mikir nih. Yang kita lakukan adalah 5 pangkat 3 sebenarnya ya. Yang kita lakukan adalah 5 pangkat 3. Di mana berarti 5 kali 5 kali 5, 3 kali. Ya. Di sini berarti kan kita sudah mempunyai 5 nih. 5 di sini berarti ada 5 dikali pangkat X, N min 1. Nah, X-nya 5 lagi, N-1-nya berarti 2. Ya, X 5, 2, N-1 karena tadi N-nya 3 ya, 2. Kemana lagi dia? Naik lagi. Ya, naik lagi dia di sini berarti 2. Ya, cek lagi ternyata dia masuk lagi di sini. Ya, kan N-nya belum 1. Berarti kita tadi punya 5 kali 5 ya, dan sekarang N-nya jadi 1 ya, karena N-nya tadi 2 dikurangi 1. Naik lagi. Oh, kita punya 3 tadi ya, 3 kali berarti ya. X 5 kali 5 yang pertama, yang pada saat N sama dengan 2, terus N sama dengan 1 ya. 5 kali 5 kali 5. Naik lagi kan? Nah, N-nya sekarang sama dengan 1. 1 udah sama, berhenti. Jadi dia udah return X aja. Berarti kan udah X kali X kali X. Berarti kan 5 kali 5 kali 5. Maka itulah yang keluar hasilnya. Ya, jadi berarti kunci mainnya rekursif ini di return-nya nih, Bu ya. Jadi dia return untuk manggil dirinya sendiri lagi. Betul. Berarti dia kayak mirip looping gitu, muter. Betul. Dia kayak ngirim looping jadinya. Oke. Dia biasanya dipakai memang yang kayak gini, misalnya yang berulang-ulang itu. Ya, diperlukan looping bolak-balik, misalnya looping lebih dari 1 kali. Ya, ini contoh dari rekursi. Oke, ada pertanyaan tentang rekursi?
Ya, jadi tadi dilihat bahwa rekursi itu ya sesuai dengan ininya apa namanya pengertiannya, fungsi tersebut dia bisa manggil lagi dirinya sendiri. Ya, jadi yang kita lakukan adalah menulis lagi nama fungsinya dengan parameter apa yang kita inginkan. Ya, di sini ya x, kalau di sini x, n-1. Sedangkan kalau di sini ini adalah pangkat x, integer n. Oke, gimana? Sudah oke? Rekursi nanti di praktikum pasti lebih banyak latihan tentang rekursi, mungkin nanti di asistensi atau di respon. Gimana? Praktikum ada keluhan? Kalau ada keluhan, japri ibu ya. Nanti kita selesaikan bersama. Ini ibu baru cek absen terakhir. Ratu ada? Astaga Bu, lupa saya isi Bu. Sini ibu absenin deh. Tinggal Ratu aja yang belum nih soalnya. Terima kasih Bu. Sama-sama. Udah ya? Maaf Bu, Ya. absen tanggal 22 Maret itu belum ditutup. Oh ya? Iya, masih bisa diklik. Kita ada kuliah hari itu? 22 Maret itu hari Senin ya. Terakhir kita kuliah itu ya, hari tanggal 22 itu ya? Terus, oh enggak sih, kapan sih kita terakhir kuliah? Iya Bu, tanggal Kuis itu. 22 terakhir bahas perulangan sebelum kuis. Oke, ini belum ibu ini ya. Bagi yang lupa absen tanggal 22 Maret, silakan absen. Kayaknya ada yang kalian ini ya, apa namanya, ada nggak tahu kebuka sepertinya, yang tanggal berapa gitu, terus kalian merasa nggak absen, itu nanti ibu hapus saja atau ibu absenin semua deh, dianggap. Nah, ini belum ibu tutup. Oke, gimana? Ada pertanyaan terakhir? Kalau nggak ada, kita akhiri berarti kelas hari ini. Ya, kita berarti materi untuk UAS itu kan sampai pointer nanti ya, kalau kita itu berarti ada sekitar berapa kali pertemuan nih? 1, 2, 3, 4 ya. Jadi sekitar 4 kali materi ya. Jadi minggu depan kita kan array. Nah, array ini nanti setelah array kita post test ya. Ya, jadi dua-dua deh. Dua materi. Bisa jadi minggu depan itu ada pretest dan post test. Ya. Terus apalagi pengumumannya, Ibu mau nyoba, dikasih tahu nggak ya? Kasih tahu deh. Tapi jangan sampai lupa. Jadi yang bisa ikut pretest minggu depan itu hanya yang sudah selesai nonton video. Ya, video materi. Maksudnya sudah jelas lah, harusnya kan kalian nonton lah dulu, maksudnya karena mau pretest gitu kan, atau baca slide lah, paling enggak tuh. Nah, Ibu mau nyoba, kira-kira kalian sudah selesai nonton atau belum? Udah ya, pengumumannya cuma di sini doang, nggak akan diingatkan di Telegram. Oke? Itu ya. Kita akan berarti gini, polanya yang setelah UTS ini nanti dua materi gitu ya. Setiap 2 materi berarti di situ kita
ini kita pretest, post-test. Jadi misalnya minggu depan kita kan materi array. Di materi array itu kita pretest ya. Jadi pretestnya 2 kali berarti ya, maksudnya pretest tentang, anggap aja deh kalian sudah belum mempelajari function tadi ya. Jadi pretestnya tentang function dan array. Terus nanti post-testnya juga sama tentang function dan array. Ya, terus minggu keempatnya lagi atau minggu keberapa? Kita hitung sekarang ini minggu ke-8 anggap aja. Minggu ke-12 ya, berarti di situ juga ini pretest, post-test. Setelah itu kuis, habis itu UAS. Ya. Hahaha UAS ya, luar biasa. Bu, pretestnya itu Pilgan atau esai, Bu? Pilgan. Oke, Bu, terima kasih. Iya. Kalau esai paling kayak kemarin gitu loh, kayak pertama kali kalian pretest, ya kalian apa namanya, Ibu tanya pendapat, misalnya kayak kemarin kan menurut kalian apa sih algoritma dan pemrograman gitu kan, maksudnya lebih ke situ Bu. Kali ya besok yang nggak mungkin pendapat gitu, mungkin apa yang berkaitan dengan apa namanya function ataupun array. Hampir aja Ibu mau kasih tahu soalnya. Pinter kali kalian ini. Kalian ngorek-ngorek. Oke, sudah ya. Berarti kita akhiri dulu kuliah hari ini. Mudah-mudahan manfaat ya. Kalau ada yang mau ditanyakan, boleh ya japri ya. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Bu. Terima kasih banyak, Bu.